Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Thohirul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang bapaknya sakti. Tapi dalam benak kita akan bertanya, masih adakah orang sakti zaman sekarang? Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir di video saya, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gampang dan gratis, dan Anda akan mendapatkan video-video gratis lainnya yang insya Allah akan bermanfaat. Langsung saja, bagaimana kisahnya? Dengarkan setelah yang satu ini. Sekitar tahun 80-an sampai 90-an pekerjaan bapak saya adalah menarik becak. Entah bagaimana ceritanya bapak saya ikut ijazah di sebuah perguruan ilmu sikap bela diri, PISBD, itu bernama Buana Suci yang diasuh oleh seorang kiai bernama Kiai Hafid di Dusun Banyumas Desa Kelampar. Waktu itu orang juga sering memanggil perguruan itu sebagai Pagar Nusa, karena mungkin seringkali dipanggil untuk mengamankan acara ke-NU-an. Setelah Bapak masuk perguruan itu, Bapak seringkali mampir ke perguruan sepulang dari menarik becak di kota dengan membawa becaknya. Sebenarnya lebih tepatnya bukan mampir, karena jalan menuju perguruan itu bukan searah jalan pulang, tetapi masih harus menempuh perjalanan arah jam 2 dari posisi mangkalnya. Pulang dari sana Bapak hampir selalu diberi amalan untuk dibaca. Setiap amalan yang diberikan, sudah mafhum ada puasanya. Biasanya puasa mutih nasi tanpa lauk dan penyedap 3-7 hari dan diakhiri dengan melek semalam penuh. Secara kontinu berkunjung ke perguruan itu dilakukan sampai banyak amalan yang diberikan. Amalan itu biasanya dibaca sehabis salat, setelah tawasul kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, malaikat, Nabi Khidir, Wali Songo, dan lain-lain, baru baca amalan yang sudah ijazahkan sampai selesai. Tentu, amalan yang diberikan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan. Kalau dibaca semua abis maghrib isya, baru kelar. Di masanya saya juga pernah bergabung di perguruan itu. Seiring dengan pendidikan saya yang semakin tinggi, rupanya semakin luntur kepercayaan saya terhadap tenaga dalam itu. Iya, sebagian orang juga sering menyebutnya sebagai tenaga dalam. Pendekatan rasionalitas terhadap alam semesta membuat saya semakin tidak percaya dengan hal-hal yang bersifat mistis. Di satu sisi saya semakin jauh, di sisi lain bapak saya semakin tekun bermujahadah dan bacaan-bacaan Asmaul Husna dalam setiap waktu. Akhirnya, bapak saya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin dan mengijazah amalan yang diberikan oleh Kiai. Termasuk ijazah untuk mengobati orang yang sakit dengan tenaga dalam, baca, pengobatan alternatif. Dalam perjalanannya orang berobat semakin banyak, kalau beberapa kali berobat tidak sembuh baru di Terawang dilihat dengan batin dari jarak jauh untuk melihat apakah ada tanaman di rumahnya. Tanaman dalam hal ini adalah sejenis benda sihir yang ditanam dalam tanah. Jika teridentifikasi ada tanaman di rumahnya maka Bapak akan berkunjung ke rumahnya untuk mengambil. Pernah beberapa kali Bapak mengajak saya untuk mengambil tanaman itu. Saya sebagai orang yang tidak percaya dengan kemampuan dan hal mistis seperti itu dibuat heran. Saya seperti dipukul telak, mau tidak percaya ada di depan mata, mau percaya bagaimana hal ini bisa terjadi, karena hal ini di luar nalar logika manusia pada umumnya. Pernah suatu kesempatan mengambil tanaman itu di bawah batu jalan masuk ke rumahnya. Pernah juga di bawah undakan kamar mandinya, di bawah undakan rumahnya, di akar pohon mangga berupa paku besar yang sudah berkarat. Tanaman yang selama ini dijumpai beraneka ragam rupa. Pernah ada cabai campur jarum yang dibungkus dengan kain kafan. Pernah ditemukan tanah kuburan yang bercampur macam-macam, yang terakhir seperti kulit bangkai. Namun, yang saya herankan sampai saat ini bukan soal apa yang ditanam orang yang berdampak negatif pada orang lain. Tapi bagaimana cara bapak saya mampu menembus sesuatu yang berada di bawah tanah, dan bahkan di bawah batu atau malah plester. Apakah ini buah dari keistiqomahan sebuah amalan?
Wallahu alam. Pamekasan, tanggal 17 Juli tahun 2022. Video ini diambil pada saat pencarian benda sihir dalam tanah di daerah Sokobena, Sampang. Yang bisa kita petik dari kisah ini, bukan kesaktiannya, tapi keistiqomahannya. Jika kita istiqomah, baik dalam ibadah ataupun perjuangan, maka kita akan menuai hasilnya. Semoga bermanfaat. Maka jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan share video ini untuk berbagi manfaat kepada sesama. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.